Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 894. Luo Xiu tidak memanggil monster pelahap dewa karena binatang itu sudah berada di puncak tingkat dewa. Jika muncul di dunia ini, ia akan langsung mengundang sanksi dari hukum alam semesta. Namun, baru saja Luo Xiu meninggalkan kota naga biru, seberkas cahaya muncul dari kejauhan, menghentikannya di tengah angkasa. Saat Luo Xiu melihat lebih dekat, ia melihat seorang pria muda berambut putih tetapi berwajah segar. Aura yang dipancarkannya adalah puncak tingkat dewa. Meskipun Luo Xiu belum pernah bertemu pria ini sebelumnya, ia mengenali auranya. Ketika ia membunuh Wei Ning, ada kesadaran ilusi yang muncul dari benak pemuda itu dan auranya sama dengan pria ini. Tak perlu diragukan lagi, pria ini adalah penguasa Pulau Tianhe. Di dunia bintang kelas bawah ini, hanya orang seperti dia yang bisa bergerak bebas dengan kekuatan puncak dewa. Siapa sebenarnya kau, dan bagaimana caramu menghindari sanksi hukum alam semesta? Suara penguasa Pulau Tianhe terdengar sangat tua, meskipun penampilannya terlihat muda. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong. Pergilah. Ekspresi Luo Xiu sedingin es. Saat ini, ia hanya peduli dengan keselamatan Cha Ziyan dan Qi Yurong. Kemunculan penguasa Pulau Tianhe hanya menghambatnya, dan ia tidak berniat membuang waktu. Sombong sekali. Aku ingin melihat apakah kekuatanmu sekuat omonganmu. Penguasa Pulau Tianhe mengerahkan auranya. Ruang angkasa di sekitarnya mulai retak. Namun, jika kau tidak pergi, kau akan mati. Boom! Luo Xiu langsung menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, ia meninju langsung ke arah penguasa Pulau Tianhe. Sebagai tubuh perang tingkat dewa puncak, tubuhnya lebih kuat dari senjata tingkat dewa. Ia tidak perlu menggunakan senjata sama sekali. Penguasa Pulau Tianhe tidak panik. Dengan satu gerakan tangan, ia mengeluarkan jaring 5 warna yang langsung menutupi seluruh angkasa. Boom! Luo Xiu menghantam jaring tersebut. Jaring itu langsung robek terbuka. Tubuh Dewa Perang, wajah penguasa Pulau Tianhe berubah drastis. Sekarang ia memahami sesuatu. Tidak heran dia tidak menggunakan senjata, tubuhnya sendiri lebih kuat dari senjata dewa. Luo Xiu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tombak merah darah muncul di genggamannya. Tombak berdarah pembunuh dewa. Teknik ini berasal dari seorang ahli yang pernah mencoba melawan sendiri. Boom! Tekanan pembantaian memenuhi angkasa. Penguasa Pulau Tianhe merasakan ancaman besar. Namun, sebelum ia bisa bergerak, ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Ini bukan teknik waktu biasa. Ini bukan sekadar hukum waktu, tetapi aturan waktu dari wilayah suci abadi. Penguasa Pulau Tianhe tidak bisa bergerak. Tombak pembantai surga menembus angkasa, langsung menuju keningnya. Krek! Sebuah celah muncul di kening penguasa Pulau Tianhe. Dari dalamnya cahaya emas tiba-tiba meledak keluar. Boom! Dalam sekejap, tombak pembantai surga hancur berkeping-keping. Cahaya emas menembus aturan waktu, membebaskan penguasa Pulau Tianhe. Luo Xiu terkejut. Kekuatan Changtian. Cahaya emas ini sangat mirip dengan badai kematian Changtian yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun, berbeda dari teknik penghancuran total badai kematian, cahaya emas ini memiliki sifat tak terhancurkan dan menembus segalanya. Sekarang Luo Xiu mengerti. Pulau Tianhe bisa menghindari sanksi hukum alam semesta karena mereka memiliki peralatan yang diresapi dengan kekuatan Changtian. Luo Xiu menghela napas dalam-dalam. Pertama Changtian Ming, sekarang ini, apakah Changtian yang seharusnya punah di era Taichu akan bangkit kembali? Jika Changtian benar-benar kembali, ini bukan berita baik bagi seluruh umat semesta. Meskipun Luo Xiu tidak peduli dengan urusan dunia, tetapi ia tidak bisa membiarkan Changtian bangkit kembali. Bahkan jika bukan untuk menyelamatkan dunia, ia akan melawannya demi dirinya sendiri dan orang-orang yang ia pedulikan. Pembunuh langit, Luo Xiu melangkah maju. Ia menciptakan tombak pembantai surga lagi. Namun, penguasa Pulau Tianhe mengejek. Kau sudah gagal sekali, kenapa mengulanginya? Ia menarik cahaya emas dari keningnya, yang berubah menjadi pedang emas ilahi. Pedang cahaya Changtian. Pedang ini dibentuk langsung dari kekuatan Changtian. Bahkan sehelai rambut pun tak bisa melukainya. Boom! Luo Xiu menyerang dengan tombak. Namun, pedang emas memotong tombaknya menjadi serpihan darah. Sekarang, Luo Xiu tahu bahwa tombaknya tidak bisa menandingi kekuatan ini. Luo Xiu mengangkat tangannya lagi. Pedang pembajak langit. Kelang! Pedang pembajak langit itu muncul di tangannya. Dalam sekejap, ia menebas ke arah pedang emas penguasa Pulau Tianhe. Boom! Api dan percikan cahaya meledak di angkasa. Namun, pedang pembajak langit tidak hancur. Penguasa Pulau Tianhe terkejut. Pedang ini bisa menahan kekuatan Changtian.
Senjata yang bisa menghancurkan senjata Kaisar Dewa. Penguasa Pulau Tianhe terkejut. Ia tahu bahwa kekuatan Changtian yang ia miliki dapat menghancurkan bahkan senjata Kaisar Dewa. Namun, senjata Luo Xiu tidak hancur. Senjata apa ini? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Swoosh! Luo Xiu menghilang dalam sekejap. Dengan gabungan hukum ruang dan kecepatan, ia muncul di belakang penguasa Pulau Tianhe. Krek! Ruang membeku dalam sekejap. Tidak, penguasa Pulau Tianhe terjebak dalam aturan waktu Luo Xiu. Pedang pembajak langit menebas lurus ke arahnya. Dalam keputusasaan, penguasa Pulau Tianhe memuntahkan darah segar. Menggunakan nyawanya sebagai umpan, ia mengerahkan cahaya emas dari keningnya untuk menembus hukum waktu. Boom! Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Namun, darah menyembur di angkasa. Luo Xiu tetap membelah tubuhnya sebagian. Namun, ia berhasil melarikan diri. Luo Xiu menggertakkan giginya. Dia berhasil kabur. Seseorang yang menguasai kekuatan Changtian tidak boleh dibiarkan hidup. Ia tidak percaya bahwa Pulau Tianhe hanya kebetulan menemukan kekuatan ini. Mereka pasti adalah pion Changtian. Zaman Taichu memiliki 12 Changtian, dan mereka menguasai 12 era kekacauan. Jika Changtian benar-benar kembali, seluruh alam semesta akan jatuh ke dalam kekacauan total. Namun, saat ini, ia tidak punya waktu untuk mengejar penguasa Pulau Tianhe. Ia harus segera menuju ke dunia bintang sentian. Sementara itu, setelah Qi Yurong menyelamatkan Cha Ziyan dan menyembunyikannya, tidak butuh waktu lama sebelum klan Zhao menemukan mereka. Gunung tempat mereka bersembunyi dilindungi oleh berbagai formasi pertahanan, tetapi tidak mampu bertahan lama di bawah serangan gabungan para ahli klan Zhao. Ketika pertahanan gunung dihancurkan, identitas Qi Yurong juga terungkap. Bahkan setelah ia dan Cha Ziyan melarikan diri lagi, klan Zhao tetap menargetkan klan Qi, dan perang antara dua klan pun pecah. Dulu, karena Luo Xiu, klan Zhu dihancurkan. Sekte Pedang Huang Tian juga dimusnahkan. Klan Qi pernah mengalami perubahan besar, dan Qi Yurong berhasil mengambil alih kepemimpinan. Namun, klan Qi tetap lebih lemah dibandingkan klan Zhao. Klan Zhao memiliki 3 tetua setengah langkah dewa, sementara klan Qi hanya memiliki 1. Klan Qi ingin menghindari perang, tetapi Qi Yurong bersikeras untuk melindungi Cha Ziyan. Dalam pertempuran pertama, klan Qi mengalami kerugian besar. Mereka terpaksa mundur ke markas utama mereka, bersembunyi di balik perlindungan formasi pertahanan keluarga. Di dalam aula rapat, para tetua klan Qi duduk dengan wajah muram. Di luar, ribuan prajurit klan Zhao mengepung kediaman. Mereka, Qi Yurong berdiri di tengah ruangan. Tetua tertua klan Qi menghela napas panjang. Yurong, jika kau terus keras kepala, klan Qi akan musnah. Jangan buang kata-katamu, tetua. Aku sadar aku telah menyeret keluarga ke dalam masalah ini, tapi aku tidak akan menyerahkan Cha Ziyan. Ia menatap para tetua dengan tegas. Luo Xiu sudah lama pergi ke dunia atas. Bahkan jika ia kembali suatu hari nanti, klan Qi mungkin sudah musnah. Jika kita menyerahkan Cha Ziyan dan menawarkan kompensasi kepada klan Zhao, mungkin kita bisa menghindari kehancuran. Salah satu tetua berbicara. Namun, banyak tetua mengangguk setuju. Bahkan mereka yang dulunya mendukung Qi Yurong sekarang menentangnya. Qi Yurong berdiri sendirian, dikepung oleh tekanan dari dalam dan luar. Boom! Suara ledakan mengguncang seluruh tempat. Formasi pertahanan keluarga retak. Wajah para tetua berubah drastis. Mereka tahu formasi ini tidak akan bertahan selamanya, tapi mereka tidak menyangka pertahanannya akan runtuh begitu cepat. Serang, bunuh semua anggota klan Qi. Di udara, tetua klan Zhao berdiri dengan ekspresi dingin. Di tangannya, sebuah menara hitam kecil melayang, cahaya gelap menyelimuti area tersebut, menekan seluruh ruang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Di sebuah ruangan rahasia, Qi Yurong bergegas menemui Cha Ziyan. Ziyan, cepat hancurkan jimat ini dan pergi. Ia memberikan jimat teleportasi ke tangan Cha Ziyan. Jimat ini dibuat oleh Luo Xiu sendiri, jika diaktifkan, bisa langsung melarikan diri ke tempat yang jauh. Namun, Cha Ziyan menggelengkan kepalanya. Tidak, jika kita pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau sudah cukup menderita karena aku. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, boom. Tekanan luar biasa memenuhi ruangan. Seorang tetua klan Zhao muncul di udara. Menara hitamnya berputar di atasnya, melepaskan energi gelap yang menyegel seluruh ruang. Hahaha, kalian berdua tidak akan pergi kemana-mana. Qi Yurong dan Cha Ziyan terjebak. Di luar, klan Qi jatuh satu persatu. Di dalam, klan Zhao telah mengunci mereka dalam jebakan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, di kejauhan, sebuah cahaya melesat melintasi langit. Aura yang tak terbayangkan melintasi bintang-bintang. Seseorang sedang datang, dan bencana bagi klan Zhao akan segera dimulai. Bersambung.